Padahal menurut survei dari International Institute for Management Development (IMD), ya, seluruh responden mengaku masa-masa transisi menjadi seorang leader adalah waktu paling sulit sepanjang karir profesional seseorang. Biasanya sekitar 90 hari sampai 100 hari pertama. Di momen kritikal ini, Anda tentu sedang mencari tahu bagaimana memulai menjadi seorang leader yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Al-Zaini, di acara Leadership Inspiration. Semoga Anda semakin sukses, makin mulia. Harta tahta kata cinta Anda semakin berlimpah, dan di saat yang bersamaan, harta tahta kata cinta Anda memberi manfaat buat orang-orang sekitar Anda. Pemirsa, di sesi kali ini saya ingin mengajak Anda bernostalgia. Coba tolong dong ceritakan learning apa yang Anda dapatkan saat pertama kali menjadi pemimpin. Kalau berkenan, tulis di kolom komentar supaya menjadi pembelajaran buat yang lain. Boleh yang non formal atau yang resmi, ya, seperti memimpin proyek atau tim di kantor. Kenapa saya meminta Anda untuk sharing? Biar nggak melulu saya yang sharing, ya. Tapi selain itu, supaya para penonton lain, ya, yang junior-junior kita, yang ingin jadi pemimpin, atau baru diamanahkan peran sebagai pemimpin, bisa belajar juga dari kita, dari pengalaman Anda sekalian. Pengalaman saya dan pengalaman Anda. Asik kalau begitu kan? Saling berbagi pengalaman itu akan mempercepat proses lahirnya pemimpin-pemimpin baru. Kalau saya masih ingat, ya, saat saya diminta memimpin Direktorat Pendayagunaan Dompet Duafa, ya, saya diminta membuat program-program yang masterpiece, program unggulan yang belum dikerjakan lembaga lain, ya. Selain belum dikerjakan lembaga lain, ya, susah ditiru oleh lembaga lain. Deg-degan muncul, rasa khawatir berkecamuk dalam pikiran saya. Dan saya pernah mengajukan program yang menurut saya sudah masterpiece. Namun dikomentari oleh pimpinan saya ketika itu, dia ngomong begini, "Jamil, ijazah kamu dari IPB itu asli atau enggak sih? Membuat program kok kayak bukan pikiran sarjana, IPB lagi." Mak jelep menusuk hati saya. Akhirnya saya berusaha sekuat tenaga, berusaha dengan keras merancang program-program agar benar-benar masterpiece yang belum dilakukan orang lain dan memberikan dampak yang besar bagi pemetik manfaat, bagi orang-orang yang terlibat. Alhamdulillah, saya berhasil dan merancang masterpiece, dan meski saya sudah keluar dari Dompet Duafa 18 tahun yang lalu, ya, program-program tersebut masih berjalan hingga hari ini. Bahkan saya kadang-kadang berkeliling ke program-program tersebut, bertemu dengan orang-orang yang dulu saya bimbing, dengan orang-orang yang dulu saya kembangkan. Waduh, ingatan itu rasanya masih membekas di hati saya, ya. Makanya saya semangat banget kalau ada anak muda yang datang ke saya dan sharing di mana sharing bagaimana perjalanan mengawali diri menjadi seorang leader. Mulai diberi amanah, ya, punya anak buah, bingung, pasti raba-raba apa yang harus dilakukan. Beberapa merasa cemas, beberapa merasa stres karena meeting yang datang bertubi-tubi, ya. Ada juga yang sebenarnya belum cukup mengenal timnya, belum cukup mengenal anggota timnya, bingung dia, ragu dia, deg-degan dia, khawatir bercampur menjadi satu. Tapi itu menarik kalau kita simak, menarik kalau kemudian kita ambil hikmah. Terlebih lagi, ternyata tidak sedikit, ya, yang sudah mendapat jabatan dan tanggung jawab sebagai leader, tapi nyatanya belum dapat pelatihan, belum dapat pembekalan, belum dapat ilmunya bagaimana menjadi seorang leader. Survei dari Global Force terhadap para manajer di Amerika Serikat membuktikan hampir setengahnya, atau sekitar 47%, ternyata belum mendapatkan training apapun saat mereka diamanahkan sebagai leader baru. Itu survei di negara maju, negara superpower. Ternyata 50%, hampir 50%, yaitu 47% tadi, belum mendapat pembekalan untuk menjadi seorang pemimpin. Bagaimana kalau survei ini dilakukan di Indonesia?
kemungkinan besar hasilnya jauh lebih tinggi. Pemimpin tapi belum tahu ilmu kepemimpinannya. Padahal menurut survei dari International Institute for Management Development, IMD, ya, seluruh responden mengaku masa-masa transisi menjadi seorang leader adalah waktu paling sulit sepanjang karir profesional seseorang. Biasanya sekitar 90 hari sampai 100 hari pertama. Di momen kritikal ini, Anda tentu sedang mencari tahu bagaimana memulai menjadi seorang leader yang baik. Menjadi seorang leader yang top markot top. Di sisi lain, stakeholder Anda semakin banyak nih. Ya, tanggung jawab Anda tentu bertambah. Dan semua itu dalam satu waktu yang sama. Anda menghadapi banyak orang, menghadapi dunia yang baru. Nah, sang leader baru harus paham betul tuh permasalahannya. Bisa mengidentifikasi apa yang perlu diselesaikan segera dan gimana dampaknya terhadap tim, departemen, dan juga perusahaannya. Tapi tenang, Anda masih baru ya, bagi Anda yang pemimpin baru, jadi jangan terburu-buru. Atur ritme kerja Anda, beri ruang agar Anda tetap bisa mindful terhadap maksud dan tujuan dari setiap aktivitas Anda. Supaya Anda tidak keblinger dengan peran baru Anda. Saya mau share prinsip-prinsip dasarnya ya, supaya kemudian menjadi bekal Anda, terutama kepada para pemimpin baru, agar kemudian Anda mendapat pembekalan lah, walaupun singkat, tapi mudah-mudahan menginspirasi. Yang pertama, membuka diri adalah langkah awal terbangunnya chemistry team. Sekalipun Anda sudah mengenal orang-orang di dalam tim, menurut saya, Anda tetap perlu memulai perjalanan leadership ini dengan berkenalan lebih dalam dengan anggota tim Anda. Menyatukan frekuensi, mengenal lebih dalam lagi, dan ini bisa berhasil jika Anda memulainya dengan Anda juga membuka diri Anda. Menceritakan sedikit diri Anda, bisa dengan perjalanan karir Anda, kegelisahan Anda dengan peran baru ini, nggak apa-apa, yang jujur aja. Atau bisa dengan kesamaan hobi Anda dengan anggota tim Anda. Setelahnya, biarkan mereka yang bercerita lebih banyak. Anggap saja ini latihan Anda untuk mulai lebih banyak mendengar. Karena menurut studi Harvard Business Review, leader yang bisa mendengar dengan baik, dia lebih dipercaya oleh timnya. Kreativitasnya dan kepuasan kerja timnya meningkat. Dengan membuka diri, anggota tim lebih engage dengan Anda. Dengan membuka diri, terciptalah obrolan ringan tapi dalam. Bisa tentang tujuan karirnya, kebutuhannya, bahkan kegundahan yang sedang dirasakan oleh anggota tim Anda. Dan itu bisa terjadi kalau Anda membuka diri dengan anggota tim Anda. Bukan menjadi pimpinan yang tertutup. Yang kedua, dengan bahan yang ada, chef mampu membuat masakan menjadi lebih lezat. Bisa jadi dalam tim Anda tidak semua orangnya seperti yang Anda ekspektasikan. Tidak seperti yang Anda harapkan. Seperti saat memasak, semua elemen bisa saling melengkapi satu sama lain. Tidak ada yang lebih penting. Semua harus fresh, bumbu harus pas, presentasi akhir pun harus menggugah, metodenya pun bisa menyesuaikan kondisi. Tidak ada benar dan tidak ada salah. Terkadang seperti sebuah seni, Anda hanya memerlukan atau Anda hanya butuh tahu seberapa banyak bahan-bahan ingin Anda masukkan. Seperti apa rasa yang diinginkan. Dan saat di akhir tidak sesuai, misalnya di akhir kok nggak sesuai harapan, maka Anda segera koreksi rasa. Dengan resources yang ada, bagaimana Anda mampu membuat strategi dan mengharmonisasikan setiap derapan langkah untuk mencapai tujuan bersama. Kalau saat masak, chef punya bayangan rasa yang ingin dibuatnya, maka Anda sebagai leader perlu tahu kriteria keberhasilan tim Anda, rasa yang ingin Anda rasakan ketika memimpin tim Anda.
pastikan semua mengerti juga. Dan jika ternyata di akhir meleset atau tidak sesuai, Anda perlu membuat keputusan agar selanjutnya ada perbaikan. Asik kan kalau gitu? Yang berikutnya, yang ketiga, tetap buka pintu Anda terbuka. Maksudnya apa? Di awal-awal masa transisi, pasti kebingungan datang bukan hanya dari Anda, tapi ya bisa juga dari tim Anda. Nah, lebih baik buat terstruktur mungkin dan selesaikan isu sebelumnya sejak awal Anda menjabat. Anda pun perlu aktif bertanya dan memonitor progresnya. Bukan berarti saat satu masalah tertangani sudah selesai. Bisa saja muncul masalah-masalah baru yang lainnya. Dan itu memang tantangan seorang pemimpin. Selalu ada tantangan yang dihadapi. Leadership is a never ending journey. Dan seorang pemimpin yang sejati bukan hanya mengetahui dan melewati jalan itu, tapi ia juga mengajak dan menunjukkannya ke orang lain. Semoga Anda sukses melewati masa-masa transisi ini dan mampu menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin. Asik ya? Siap menjadi pemimpin? Nikmati perjalanan Anda. Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan terus menikmati perjalanan menjadi seorang pemimpin. Sukses mulia untuk kita semua.